Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur tangan pengasihan-Mu tetap menyertai kami. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu yang membimbing dan mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, bacaan kita saya ambil dari kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sejauh manakah kita menghormati orang tua kita? Bagaimanakah cara kita menunjukkan rasa hormat pada orang tua kita? Orang tua seperti apakah yang perlu kita hormati? Orang tua adalah wujud cinta yang Tuhan anugerahkan bagi kita manusia. Dari orang tua kita mendapatkan cinta kasih. Dari orang tua kita belajar banyak hal. Dan karena orang tua kita bisa berdiri tegak seperti saat ini. Tak seorang pun di antara kita bisa hadir ke dunia ini tanpa adanya orang tua. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk sejenak merenung dan belajar firman Tuhan, agar kita tahu seperti apa kita harus bertindak ataupun bersikap terhadap orang tua. Bacaan kita di pagi ini yang terambil dari kitab Kejadian 20 ayat 12 merupakan bagian dari 10 perintah Allah yang ditujukan pada bangsa Israel sewaktu bangsa tersebut berada dalam perjalanan keluar dari tanah pembuangan Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah, yakni tanah Kanaan. Salah satu pesan ataupun perintah yang disampaikan pada saat itu berisi tentang sikap yang harus ditunjukkan seorang anak kepada orang tua. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan sebuah perintah yang sangat penting, yakni hormatilah ayah dan ibumu. Kata hormati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar hormat. Artinya menghargai, sopan. Sehingga kata menghormati dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang ditunjukkan atau diperbuat dalam rangka menghargai ataupun bersikap sopan. Kata hormati dalam bacaan kita dibuat sebagai sebuah sikap yang mutlak dan harus ditunjukkan seorang anak kepada orang tua. Itu artinya maka seorang anak wajib bersikap sopan, wajib menghargai orang tua. Orang tua mana yang harus dihormati? Dalam kalimat ayah dan ibumu pada bacaan kita terdapat penambahan katamu. Katamu di sini memiliki arti kepunyaan atau milik. Sehingga yang dimaksud di dalam bacaan kita saat ini adalah orang tua yang kamu miliki.
Selanjutnya muncul pertanyaan, orang tua seperti apakah yang harus kita hormati? Bacaan kita dengan tegas mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Di dalam kalimat ini, tidak ada terdapat syarat yang harus dimiliki untuk menunjukkan rasa hormat atau menghargai dan rasa sopan terhadap orang tua. Tidak ada dikatakan hormatilah ayah dan ibumu yang kaya sehingga yang bukan kaya tidak perlu untuk dihormati, ataupun hormatilah ayah dan ibumu yang cantik sehingga yang tidak cantik tidak perlu dihormati, atau orang tua yang baik sehingga yang tidak baik tidak perlu untuk dihormati, atau yang murah hati sehingga yang tidak murah hati itu tidak layak untuk mendapatkan penghormatan, ataupun juga yang menolongmu sehingga orang tua yang tidak pernah menolong tidak perlu dihormati, dan lain sebagainya. Sehingga setiap kita dituntut menunjukkan sikap hormat, sopan, dan menghargai orang tua yang kita miliki, terlepas apakah dia cantik atau bukan, baik atau bukan, kaya atau bukan, murah hati atau bukan, yang suka menolong ataupun yang bukan. Yang jelas, terhadap orang tua kita dituntut untuk menunjukkan rasa hormat. Kalimat menghormati dalam bacaan kita tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ada sebuah janji Allah yang Dia berikan kepada kita jika kita menunjukkan rasa hormat kepada orang tua kita. Apa janji itu? Dikatakan bahwa dengan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, maka Allah akan membuat umur kita lanjut di tanah yang dijanjikan pada kita. Wow, luar biasa. Hanya dengan menunjukkan rasa hormat pada orang tua, Allah menambahkan umur bagi kita. Itu artinya sangatlah disayangkan jika kita tidak menunjukkan rasa hormat bagi orang tua kita. Rugi besar bagi orang-orang yang memberikan syarat untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, karena dia tidak akan mendapatkan penambahan umur di dalam hidupnya. Pertanyaan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini adalah, sudahkah kita menghormati orang tua kita? Masihkah kita membuat syarat guna menunjukkan rasa hormat kepada orang tua kita? Jika ya, maka mulai saat ini kita diajak untuk berubah, menghilangkan semua syarat, karena Tuhan menginginkan kita menghormatinya tanpa syarat apapun. Hari ini saya mau mengundang saudara sekalian untuk menghubungi orang tua. Katakan kepada mereka, aku mencintaimu, ayah dan ibuku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan kami orang tua yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, yang mau merawat kami. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk menghormati setiap orang tua kami yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami, yang mendidik, membesarkan kami, dan berkorban bagi kami. Kami mau berdoa bagi mereka, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebahagiaan dimanapun saat ini. Biarlah kami menjadi saluran berkat bagi orang tua kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di Banjarmasin. Biarlah kasih Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang ada di Banjarmasin. Setiap pergumulan, setiap pekerjaan, dan setiap tanggung jawab yang Tuhan telah limpahkan ke dalam kehidupan mereka, biarlah tangan Tuhan yang tetap menyertainya, dan tangan Tuhan yang memberkati mereka, sehingga dia dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan pekerjaan dan apapun juga yang mereka hadapi saat ini. Itu semua Tuhan memberikan pertolongan. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap saudara-saudari kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan, di dalam setiap pergumulan mereka. Tangan Tuhan senantiasa hadir menolong dan menopang mereka. Biarlah kasih-Mu memberkati mereka. Ini doa kami ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus.
Mari kita bersatu di dalam doa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.